Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 9 yang saya sayangi dan banggakan, mitra kami yang hadir lengkap pada sore hari ini dari DJSN, dari Kemenkes, dari Dewas, dan dari BPJS yang juga kami banggakan. Sudah panjang lebar sebenarnya yang sudah kita bicarakan, tapi saya hanya ingin menyatakan saja, Bapak-bapak, dari semua sumber yang kami dapat hari ini dari DJSN, dari Dewas, dari Kemenkes, dan dari BPJS, kita diinfokan bahwa masih terdapat jumlah peserta nonaktif sebanyak 54,7 juta jiwa. Itu gimana jalan keluarnya, Pak? Supaya tadi yang diceritakan Bu Neti ada 54,7 juta yang bermasalah dengan akses ke kesehatan. Jadi tidak sesederhana seperti yang dilaporkan ini aja. Dari 4 sumber sudah sangat jelas bahwa ada 54,7 juta jiwa yang nonaktif kepesertaannya. Pertanyaan saya, setelah duduk bersama dan mengakui ada masalah ini, apa yang akan kita lakukan, Pak? Pihak mana lagi yang harus kita ajak bicara? Sehingga yang 54,7 juta ini bisa kita selesaikan. Tidak hanya dalam bentuk laporan saja. Nah, itu mengenai aktif atau tidak aktifnya kepesertaan. Kalau pengalaman kami di Dapil, Pak, ada daerah yang sudah UHC, katakanlah 95% dari penduduknya sudah menjadi peserta, tapi waktu ditanya ke masyarakatnya, mereka bahkan tidak mengerti tentang UHC itu. Masih ada yang takut ke rumah sakit dengan alasan kami tidak punya kartunya atau macam-macam. Sosialisasi yang kami bawa beserta BPJS ke beberapa titik itu sangat bermanfaat, Pak. Jadi kalau sosialisasi itu dilaksanakan seperti BPJS buka loket, menjawab semua pertanyaan masyarakat. Itu cerminan betapa tidak mengertinya masyarakat kita dengan istilah UHC dan lain-lain. Siapa yang bertanggung jawab, Pak? Apakah BPJS, apakah pemerintah daerah atau pihak mana? Sehingga kita teriak-teriak UHC tapi masyarakat tidak merasakan nikmatnya bahwa mereka sudah ber-UHC. Mereka tetap tanya mana kartunya, kami ditagih, ambulans bayar loh, Pak. Sampai BPJS itu harus menjelaskan, kalau Anda sakit maka ambulans free. Tapi puskesmas bilang bayar, Pak. Dan ini masih terjadi di mana-mana. Jadi kepesertaan dan pengetahuan mereka tentang UHC harus kita garis bawahi, stabiloin, Pak. Sehingga UHC yang kita perdebatkan ini ada efek bahagianya di masyarakat. Tapi kalau UHC aja tapi tidak ada efek bahagia, saya rasa semua orang juga tetap tidak bisa berobat, tidak mau berobat, takut berobat. Nah, jadi tugas kita yang pertama, bagaimana membenahi 54,7 juta yang tidak aktif ini. Sudah keempat, pihak terkait yang berwenang mengakui bahwa ada 54,7 juta masyarakat yang tidak bisa tidak terakses ke kesehatan. Kata Bu Neti, jangan begitu sama yang tidak mampu, Pak. Ayolah kita lakukan sesuatu. Itu pertama tentang kepesertaan. Kemudian ketika menjadi UHC nasional, kita harus mencapai 98%. Padahal sekarang kita sudah di 96,26%. Dengan kondisi ini kalau disebut UHC, apakah masyarakat kita, apakah kita belum sampai ke UHC nasional? Pertanyaannya. Karena kalau di daerah 95% lebih, maka UHC. Tapi secara nasional harus 98% baru kita dinyatakan UHC. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Kemenkes. Tentang KRIS. Ini evaluasinya udah
sampai Februari kalau dari kawan-kawan yang lain, walaupun dari Kemenkes sampai Desember 2024. Karena ini tidak ada halamannya, Pak. Di sini ada KRIS merupakan amanah dari regulasi dari Undang-Undang 40 tahun 2004, kemudian PP 47 tahun 2021, kemudian Perpres 64 tahun 2020, Pasal 54A, rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2020. Tapi di kolom selanjutnya, rancangan peraturan presiden tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, bahwa kelas rawat inap standar dan rancangan ditetapkan paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Berarti kita mundur terus ini ya Pak. Dari 1 Januari ke 30 Juni. Kalau saya tidak salah membaca. Nah, dengan progres implementasi sampai saat ini pada halaman selanjutnya, tidak ada halamannya, masih di paparan Kemenkes. Progres implementasi KRIS berdasarkan data self assessment 79,05% yang memenuhi seluruh kriteria. Kalau kita bandingkan dengan zamannya kita memulai, terus FGD dan lain-lain, ini masih dalam kriteria optimis enggak? Jadi saya lihatnya Prof. Kadir ini, karena optimisme itu kita bangun bersama waktu itu. Pertanyaan kami di FGD, benar enggak Prof? Benar enggak Prof? Optimis Bapak dan Ibu, karena kita akan mulai dari rumah sakit vertikal dan lain-lain. Sekarang sampai hari ini Prof, baru 79,05. Ini masuk pikiran kita waktu itu enggak Prof? Sehingga ini masih optimis enggak? Jangan-jangan yang ada peraturan-peraturan ini, keluar peraturan baru terus yang memundurkan ini lagi. Mundur dari Desember 2020, mundur lagi ke paling diterapkan paling lambat 30 Juni, mundur terus. Saya ragunya ini keluar satu lagi setelah yang ketiga, perubahan ketiga. Ada keempat, ada kelima, sampai siap. Prof. Kadir karena masih ada di situ menjadi saksi hidup optimisme kita waktu itu. Jadi sekarang masih optimis enggak Prof? Atau saya tanya ke Dr. Aco harusnya ya, yang meneruskan optimismenya. Nah itu. Kemudian, tapi kalau Prof. Gufron tuh berkali-kali statementnya seperti ini. Kalau iuran sama, maka akan menyalahi prinsip dasar asuransi. Dan ini berkali-kali. Terus efeknya ke sebelah sana ada enggak? Enggak ada. Jadi gimana ini? Atau dibenarkan oleh undang-undang kita kemudian? Dibenarkan oleh peraturan? Saya ini perlu banget saya jawabannya. Karena beberapa pihak juga sudah protes dengan alasan yang sama. Kalau iurannya sama, maka menyalahi prinsip dasar asuransi. Nah itu mumpung duduk bersama, kita nggak boleh ada yang salah seharusnya. Harus dibenerin, nggak boleh salah. Nah itu tentang KRIS. Ayo kita tinjau lagi bersama dengan evaluasi yang sudah sepanjang ini. Kapan sih sebaiknya dicanangkan? Lebih baik ada satu tanggal pencanangan yang kita nggak berubah lagi. Atau kalau ini harus diterapkan di 30 Juni, apa yang harus kita benahi? Turunkan anggaran untuk membenahi, bikin kamar mandi atau lain-lain. Saya nggak tahu Dr. Aco, kalau dari versi Kemenkes ini harus kita capai di 30 Juni 2025 atau bikin aturan baru lagi dimundurkan. Kami tunggu itu, Prof. Kami tunggu cerita selanjutnya. Dan kemudian yang terakhir dari saya tentang Fornas. Ada tabel yang saya juga nggak ada halamannya. Progres usulan adendum Fornas. Saya tidak akan mengulangi berkali-kali cerita kami di ruangan ini yang menerima
kanker paru. Berkali-kali sudah kami ceritakan dalam beberapa rapat, bahkan kami sudah menyerahkan rekomendasi dari beberapa pihak tentang urusan itu, sehingga saya ingin menambahkan satu pihak yang boleh mengusulkan terhadap Fornas. Anggota Komisi 9 DPR RI. Bisa nggak Dokter Aco? Pasti jawabnya nggak bisa. Tapi kami ini pihak yang selalu didatangi. Kalau kami tidak bisa mengusulkan, yang bisa tuh organisasi profesi, Dinkes, rumah sakit. Saya mau tambah nih 1 kolom, anggota Komisi 9. Karena kami mendengar juga itu. Dan sudah diserahkan dan diminta juga oleh berbagai pihak yang memang menyatakan bahwa itu sangat diperlukan saat ini, yaitu obat pembrolizumab dari pasien kanker paru EGER negatif yang datang ke Komisi 9. Ini udah pernyataan kesekian kalinya. Sehingga supaya gampang, tambah aja 1 bahwa anggota Komisi 9 bisa mengusulkan Fornas. Walaupun secara formal atau tidak formal, kami berkali-kali juga bicara dengan pihak-pihak yang mengevaluasi Fornas. Sampai saat ini itu tidak didengar. Satu row lagi ya, Dr. Aceh ya, anggota Komisi 9 mengusulkan. Semoga menjadi perhatian usulan kami. Demikian Ketua yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga rapat ini menjawab semua pertanyaan kita. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.